Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih kepada semua rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di pertemuan pertama mata kuliah metode penelitian. Adapun di dalam kelas metode penelitian ini terdapat 3 dosen yang menjadi pengajar di mata kuliah ini, ya. Adapun tim teachingnya adalah saya sendiri, Ibu Yuni Widastiwi, kemudian ada juga Bapak Jayanta Eskom MSI, dan Ibu Erli Krisnanik. Selain itu, nanti akan juga diampu oleh dosen pengampu kelas besarnya ya, di beberapa pertemuan ke depan. Sebelum kita membahas mengenai penelitian lebih dalam, ya, untuk sesi pertama pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan dan penelitian. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, manusia itu selalu berusaha mencari kebenaran dari sebuah permasalahan gitu ya. Nah, manusia ini mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat atau common sense, ya, yang memang kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, letak perbedaannya di mana nih gitu ya? Ternyata letak perbedaannya adalah pada kata sistematik dan juga terkendali, ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, terdapat 5 hal pokok yang membedakan antara ilmu dan juga akal sehat. Ya, jadi kalau kita pahami bahwa ilmu ini dikembangkan melalui struktur-struktur teori, kemudian diuji konsistensi internalnya. Jadi dilihat konsistensinya. Ya, jadi dilakukan dengan beberapa kali percobaan maupun pengujian, ya. Nah, kemudian dari teori dan hipotesis ini juga diuji secara empiris atau faktual. Ya. Ini juga bisa dikerjakan oleh seseorang yang bukan ilmuwan dengan cara melalui selektif. Nah, kemudian ada juga pengertian kontrol terhadap penelitian ilmiah. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, seperti ilmu pengetahuan di bidang misalkan biologi, kimia, fisika, ini biasanya ada beberapa percobaan yang memang harus melalui controlling yang baik, yang tepat ya, untuk menghasilkan sebuah zat atau sebuah fungsi atau sebuah objek yang memang sudah ditentukan. Kemudian menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tidak dilakukan secara asal-asalan gitu. Jadi tahapannya ini sudah dilakukan secara tersistem. Kemudian cara memberi penjelasan yang berlainan dalam mengamati suatu fenomena. Jadi kalau kita lihat ya, ilmuwan melakukan dengan sangat hati-hati. Kemudian menghindari penafsiran yang bersifat metafisis. Ya, proposisi yang dihasilkan selalu terbuka untuk pengamatan dan juga pengujian secara ilmiah. Ya, ini adalah beberapa hal pokok ya yang membedakan antara ilmu dan juga akal sehat. Sejalan dengan beberapa hal yang ada di alam gitu ya, di ilmu pengetahuan, ini ada proses sekularisasi dari alam. Ya, jadi awalnya tuh manusia menganggap alam suatu hal yang sakral, sehingga antara subjek dan objek ini tidak ada batasannya. Kemudian hukum didefinisikan sebagai kaitan-kaitan yang tetap dan harus ada di antara gejala-gejala yang diinterpretasikan ke dalam hukum-hukum yang berlaku secara normatif. Ya. Kemudian ada juga dikaitkan dengan Tuhan atau para dewa sebagai pencipta hukum yang harus ditaati. Ya, jadi mereka menganggap bahwa alam ini adalah sebuah proses yang memang sudah ditentukan gitu ya oleh hukum-hukum yang ada. Kemudian sejalan dengan itu terjadi pergeseran konsep hukum ya di dalam alam. Pengertian hukum ini disesuaikan dengan hukum alam, tatanan di alam ini dapat disimpulkan juga melalui penelitian secara empiris. Ya, kemudian Tuhan sebagai pencipta hukum alam secara berangsur-angsur memperoleh sifat abstrak dan impersonal. Kemudian pengetahuan alam bagi manusia modern dengan kemampuan ilmiah, manusia mulai membuka rahasia-rahasia alam. Ya, sama ya, misalkan kayak sekarang ya, ternyata di bawah laut itu bisa terjadi pertemuan antara dua laut tapi airnya tidak bercampur ya, karena lama-kelamaan teknologi ini semakin berkembang. Dan juga ternyata gunung-gunung itu sebenarnya adalah berpindah gitu ya,
Cuma memang perpindahannya nggak kayak manusia, jalannya cepat gitu ya, tapi dia setiap saat gitu ya, itu ada perpindahan yang memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, bagaimana mencari kebenaran? Nah, ini beberapa tahapannya ya. Jadi bisa saja gitu ya, ketika mencari kebenaran ini ditemukan secara kebetulan saja. Ya, jadi sama ya kayak penemu post-it. Jadi penemu post-it itu sebenarnya secara kebetulan ya, dia sebenarnya pengen bikin lem yang sangat kuat, tapi ternyata dapatnya lem yang sangat lemah. Ya, sehingga sekarang kita bisa menulis catatan tanpa merobek kertas ya, atau membuat kertas tersebut rusak. Atau trial and error. Ya, ini bisa saja kita lakukan. Jadi maksudnya ya untung-untungan, coba-coba kan gitu. Ya. Kemudian bisa juga melalui otoritas. Ya, jadi bisa melalui seseorang yang memegang kekuasaan. Nah, untuk berpikir kritis ini bisa berdasarkan dari pengalaman juga ya. Nah, ini juga bisa didasarkan secara deduktif maupun induktif. Ya, deduktif ini artinya kita berpikir dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus. Sedang induktif itu dari yang khusus ke yang umum. Ya, jadi kalau dipahami di sini disebutkan ya bahwa ternyata metode deduktif ini sudah digunakan sejak lama gitu ya, sejak berabad-abad yang lampau ya, sejak zaman Aristoteles. Ya, jadi kalau di sini disampaikan ya, melalui penyelidikan ilmiah, kebenaran bisa didapatkan dengan menggunakan penyelidikan ilmiah, berpikir kritis dan juga secara induktif. Ya. Nah, kalau seperti itu apa sih sebenarnya penelitian gitu ya? Jadi kalau kita lihat ya, penelitian ini adalah suatu proses mencari sesuatu ya secara sistematis dalam waktu yang relatif lama, menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan ataupun menerapkan teknologi. Ya, jadi penelitian ini hakikatnya adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Ya, jadi sama ya, kalau kita ketahui bahwa kalau misalkan pagi atau siang ini terang sekali, cuacanya panas sekali, kita bisa bilang bahwa kemungkinan atau peluang nanti sore atau malam turunnya hujan ini besar. Akhirnya apa? Manusia berusaha mencari ya, apakah benar? Ya, jadi dia akan mencari apakah benar gitu ya dari sebuah hipotesa. Nah, ini adalah pengertian yang salah tentang penelitian. Ya, jadi peneliti itu bukan hanya mengumpulkan informasi atau data gitu ya. Kalau hanya sekedar mengumpulkan informasi atau data itu banyak ya. Kayak anak kecil kan banyak ya dia naruh ya nama-nama temennya, nama-nama hewan, nama-nama tumbuh-tumbuhan. Bukan seperti itu. Ataupun hanya memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Jadi itu juga bukan sebuah konseptual penelitian yang benar gitu ya. Kemudian bukan hanya membongkar-bongkar mencari informasi, ya, dan juga bukan suatu kata besar untuk bisa menarik perhatian. Saya melakukan penelitian nih, berapa ya rata-rata? Misalkan harga mie ayam di kantin UPN, itu penelitian bukan? Apakah itu bermakna atau tidak? Ya, itu harus digali lagi lebih dalam. Oke, nah ini adalah pengertian yang benar tentang penelitian. Penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Ya, jadi biasanya ketika kita mau membuat penelitian tuh berasal dari sebuah pertanyaan. Ya, kalau tadi ditanya, berapa sih harga mie ayam gitu ya. Ternyata dia menggali lagi, kenapa rata-rata kok misalkan gitu ya, tukang jualan mie ayam di kantin kok nggak laku ya? Masalahnya apa misalkan gitu. Itu akan digali, apakah terlalu mahal ya, atau tesnya yang kurang ya, atau memang infrastrukturnya yang tidak menarik misalkan seperti itu bisa digali lebih dalam misalkan ya, apabila ditemukan suatu permasalahan ya, karena dia mau melakukan tadi ya, dia mau membuka misalkan memperluas usahanya. Nah, juga harus ada apa, tujuan yang jelas. Ya, jadi ketika kita melakukan penelitian, kalau tujuannya nggak jelas ya akan sulit gitu ya, akan lama sekali untuk mencapai apa yang diinginkan di tahap penelitian.
Nah, juga adanya rancangan prosedur yang spesifik. Ya, ini juga harus ditentukan. Kemudian, penelitian ini biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola. Ya, jadi untuk membantu menjawab permasalahan, di sini kita harus bisa mengidentifikasi, mendekomposisi dari sub-sub masalah yang ada. Nah, penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian yang spesifik. Bisa juga penelitian menerima asumsi kritis tertentu, gitu ya. Kemudian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya mengatasi permasalahan yang mengawali dari sebuah penelitian. Nah, yang terakhir ini secara alami, gitu ya, yang namanya penelitian itu adalah proses yang bertahap terus-menerus, ya, berputar secara siklus. Jadi ketika sudah pada posisi di atas, dia akan terus mencari sampai melakukan optimalisasi. Makanya kalau kalian perhatikan ya, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang gitu ya, mungkin tadi ya, sistem informasi registrasi nasabah itu selalu ada. Atau sistem setor nasabah. Tapi lama-kelamaan yang namanya sistem misalkan setor ya, nasabah melakukan penyetoran uang tabungan misalkan, lama-lama bisa dilakukan melalui mesin, ya, pemanfaatan IoT. Mungkin lama-kelamaan kita nggak pakai lagi yang namanya uang cash, ya, mungkin gitu ya. Yang akan datang kita hanya perlu Bitcoin saja, ya. Nah, ini adalah siklus dari penelitian ya. Jadi kalau dilihat, ya, penelitian dimulai dengan sebuah permasalahan, ya, bisa sebuah pertanyaan ataupun sebuah pernyataan yang belum terjawab di pikiran peneliti. Yang kedua, penelitian melihat tujuan dalam suatu pernyataan permasalahan. Ya, yang ketiga, penelitian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang lebih dapat dikelola. Ya, karena untuk membantu mempermudah mau tidak mau memang sebuah permasalahan harus didekomposisi dengan baik, ya, sehingga dapat dicari solusi yang lebih tepat. Penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai. Hipotesis tersebut, ya, mengarahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data, ya. Kemudian penelitian mencari data diarahkan oleh hipotesis dan dibimbing oleh permasalahan. Data dikumpulkan dan diorganisasikan. Jadi di tahap awal mungkin kita bisa membuat sebuah hipotesis ya. Hipotesis ini bisa terbukti benar, bisa terbukti tidak benar. Ya. Jadi kalau misalkan kalian di awal membuat sebuah hipotesis tapi ternyata di akhir tidak terjawab dengan baik, ya nggak masalah. Ya, karena kita mau mencari pembuktian. Kemudian penelitian menginterpretasikan arti data yang mengarah pada pengatasan permasalahan, yaitu memberi konfirmasi atau menolak hipotesis dan atau memberi jawaban terhadap permasalahan yang memulai penelitian. Jadi kalau kalian lihat ini adalah sebuah siklus yang berulang, ya. Jadi nanti ada lagi pernyataan atau pertanyaan, dia akan terus gitu ya, melalui tahapan siklus yang sudah ada gitu ya, akan terus gitu ya sampai mendapat hasil yang optimal. Nah, hasil penelitian ini gitu ya bisa berupa karya ilmiah yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Ya, bisa bentuknya makalah, bisa berbentuk laporan penelitian, bisa berbentuk buku-buku ilmiah maupun karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya, mungkin kalau untuk sekarang gitu ya di penelitian mahasiswa pun gitu ya, setelah kalian menyelesaikan tugas akhir ini dituntut untuk melakukan publikasi, ya, ataupun mungkin kalian bisa membuat patennya berupa hak karya cipta, ya, dari aplikasi atau program yang kalian bangun atau bentuk. Nah, ini adalah tahapan penelitian. Ya, jadi kalau kita lihat, ini ada beberapa tahapan yang saling terkait ya pada saat kita melakukan penelitian. Yang pertama ini adalah melakukan identifikasi masalah.
Ya, jadi kita tahu apa yang menjadi permasalahan yang akan kita lakukan penelitian. Yang kedua adalah perumusan masalah. Ya, jadi dari identifikasi masalah kita akhirnya menemukan akar permasalahan yang akan menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, setelah kita mengetahui rumusan masalah, berarti kita harus apa? Melakukan penelusuran pustaka yang mendukung dari penelitian yang mau kita angkat. Setelah kita melakukan kajian pustaka, maka kita dapat membuat rancangan dari penelitian. Ya, rancangan penelitian berarti apa? Kita membutuhkan adanya data. Untuk mendapatkan bagaimana? Dikumpulkanlah data. Ya, dengan beberapa metode yang bisa kita gunakan. Kemudian setelah data-data didapat, baru dilakukan pengolahan terhadap data ya supaya menghasilkan informasi yang diinginkan. Sehingga bisa menghasilkan hasil yang diharapkan gitu ya dari penelitian yang diangkat. Nah, penelitian baik ini bisa menghasilkan produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri atau teknologi tepat guna. Ya, bukan hanya sebatas prototipe. Ya, misalkan kayak kalian mau bikin aplikasi tapi baru UI UX-nya misalkan seperti itu. Ya. Tapi kalau yang baik ini justru bisa langsung digunakan ya atau teknologi tepat guna. Bisa apa lagi? Bisa menghasilkan paten. Ya. Jadi dari paten ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Atau bisa juga publikasi di jurnal internasional. Ya, baik proceeding maupun jurnal ya yang terindeks dengan indexing misalkan Scopus gitu ya. Nah, kemudian ada berpikir logis. Apa sih berpikir logis itu? Jadi kalau berpikir logis itu adalah proses berpikir yang terjadi pada saat menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan. Ya, pernyataan ini bisa diketahui benar atau dianggap benar. Nah, ini disebut dengan reasoning ya atau penalaran. Nah, penalaran ini apa sih gitu ya? Proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau eviden-eviden yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Ya, jadi kalau kalian sudah pernah belajar logika informatik ataupun matematika diskrit, ini di sana kita diajarkan bagaimana membuat sebuah penalaran yang baik ya, menarik sebuah kesimpulan dari fakta-fakta. Ya. Jadi itulah bedanya manusia dengan hewan ya. Manusia itu bisa belajar melalui penalaran. Ya, seperti itu. Ada proses berpikir inferensi. Nah, proses berpikir logis dan sistematis ini bisa berguna untuk apa nih? Nah, membentuk dan mengevaluasi keyakinan terhadap sebuah pernyataan. Ya. Jadi kita yakin, oh ini benar nih, karena kita sudah mengambil dari fakta-fakta nih. Atau apa? Bisa menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan valid. Valid ini bisa benar atau salah. Kan gitu. Ya, jadi ketika kita berpikir logis, ini kita bisa membuat keyakinan kepada diri gitu ya ketika kita mengambil sebuah kesimpulan. Nah, struktur penalaran itu terdiri atas input, proses, maupun output. Ya, jadi ada fakta-fakta itu sebagai sebuah input. Ya, kemudian ada proses penalaran ini sebagai sebuah proses, hasilnya adalah sebuah output. Ya. Nah, logik itu apa sih sebenarnya? Ya, logik ini adalah studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Ya. Jadi ada orang yang bisa menalar dengan baik, ya. Ada orang yang cara penalarannya tidak tepat. Ya. Yang perlu diingat, tidak semua penalaran merupakan hasil dari pemikiran. Namun, tidak semua pemikiran adalah penalaran. Ya, jadi banyak orang bisa berpikir seenaknya gitu ya, tapi sebenarnya bukan merupakan hasil dari sebuah penalaran. Atau kita belajar ya cara penarikan kesimpulan ketika tidak berdasarkan dari fakta-fakta, itu sebenarnya adalah bukan penalaran yang valid. Ya, seperti itu. Jadi banyak orang mengambil sebuah kesimpulan tapi bukan berdasarkan dari logika yang ada. Nah,
Ada dua macam pendekatan penelitian ya. Jadi bisa secara deduktif. Deduktif itu dari yang sifatnya umum ke pengetahuan yang bersifat khusus. Ya, jadi umum misalkan, aduh, saya mau bikin penelitian tapi saya nggak tahu ya topik apa yang mau saya angkat. Ya sudah, kalian baca-baca saja dulu buku-buku, literatur review, ya, baca studi pustaka, nanti ketemulah, oh ternyata teori ini bisa mendukung permasalahan ini. Kalian buatlah hipotesa. Ya, dari hipotesa kalian lakukan observasi sehingga bisa dilakukan konfirmasi. Ya, jadi penelitian ini bisa dari yang memang sifatnya umum dulu. Kalau kalian nggak paham gitu ya, apa sih yang mau diangkat penelitian saya gitu ya, kalian carilah teori-teori pendukungnya. Nah, ini contoh penelitian deduktif ya, misalkan masyarakat Indonesia konsumtif, ini umum. Ada perubahan arti sebuah kesuksesan ini adalah bersifat khusus dan kegiatan imitasi. Ya, menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial. Atau kita bisa lihat berdasarkan fakta berikut ya. Jarak Jakarta-Surabaya kurang dari 700 km atau antara 750 dan 1500 km. Jarak Jakarta-Surabaya tidak lebih kecil dari 750 km. Jarak Jakarta-Surabaya tidak lebih besar dari 1500 km. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, maka jarak Jakarta-Surabaya ini adalah di rank 750 km sampai 1500 km. Ya, itu cara penalaran deduktif ya, dari yang umum, kemudian kita tarik kesimpulan untuk menarik kesimpulan yang khusus. Nah, ada dua macam pendekatan penelitian ya, yang tadi deduktif, kemudian yang ini adalah induktif. Ya, logika induktif ini berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau induktif ya, ini justru dari pengetahuan yang spesifik atau khusus ke arah yang lebih umum. Jadi bagaimana? Dibalik dia. Ya. Jadi kalau di induktif ini justru dari observasi dulu. Ya, atau sifatnya di sini disebutkan ya bottom up. Observasi, oh ternyata ada permasalahan A gitu ya. Kemudian dia lihat lagi polanya seperti apa ya. Kemudian dia bisa membuat hipotesa yang tentatif. Sehingga apa? Dia carilah teori-teori pendukung untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di tahapan awalnya ya, di saat dia melakukan observasi. Oke, di sini ada contoh penelitian induktif ya. Misalkan ada premis. Jadi ada fakta apel 1 keras, warnanya hijau, rasanya masam. Apel 2 juga keras, warna hijau, rasanya masam. Apel 3 juga sama, keras, warna hijau, rasanya masam. Dari ketiga fakta, dia bisa menarik kesimpulan. Nah, karena sudah 3 kali percobaan nih, dia bisa bilang semua apel keras, warnanya hijau, dan rasanya masam. Berdasarkan dari fakta yang ada gitu ya. Walaupun pada kenyataannya, itu tadi, karena dia melakukan penelitian kebetulan, dia mendapatkan fakta-fakta tersebut. Padahal ternyata apel itu ya tadi ya, ada yang memang lembut, warnanya sudah merah, ya, dan rasanya juga manis. Cuma karena dia mengambil dari fakta, ini sudah benar gitu ya, dia mengambil dari fakta. Kalau kita lihat ini sudah valid, gitu kan? Tapi ternyata kalau pada implementasinya, apel itu tidak semuanya seperti itu. Atau yang kedua contohnya ya, ada fakta harimau berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Sapi berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Ikan paus berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Nah, semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Nah, balik lagi di sini karena faktanya seperti itu, sehingga dia bisa menarik kesimpulan seperti ini. Ya, dia kalau secara penarikan kesimpulan adalah benar. Ya, karena dia menarik kesimpulan berdasarkan fakta-faktanya. Nah, tipe berpikir induktif ini ada 3 ya, ada strong inductive argument, ada weak inductive argument, dan a good inductive argument. Ya, jadi argumen di mana premis membuktikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dari suatu kesimpulan. Ini adalah strong inductive. Ada juga weak inductive. Ya, jadi weak ini tidak memberikan bukti yang kuat untuk mendukung sebuah kesimpulan.
Nah, yang terakhir adalah good induktif. Ya, induktif argumen yang kuat dengan premis yang benar. Ya, jadi ini yang paling baik ya, induktif argumen yang kuat dengan premis-premisnya yang benar. Oke, ini ada lagi ya perbandingan penalaran ya. Jadi deduktif itu berarti dari umum ke khusus. Umum, setiap mamalia punya jantung, semua kuda mamalia. Ya, jadi dia bisa menarik kesimpulan adalah setiap kuda punya sebuah jantung. Ada juga induktif ya, dari khusus ke umum. Kuda Sumbawa punya jantung, kuda Australia punya jantung, kuda Amerika punya jantung, kuda Inggris punya jantung. Jadi dia bisa menarik kesimpulan bahwa setiap kuda punya sebuah jantung. Nah, jadi kalau di sini ya kita bisa lihat bahwa penelitian dengan metode ilmiah merupakan gabungan dari pendekatan deduktif maupun pendekatan induktif. Ya, penentuan hipotesis merupakan proses deduktif. Ya, jadi dari umum ke khusus. Mengumpulkan data adalah proses induktif dari khusus ke umum. Sedangkan menentukan data yang diambil dan diteliti merupakan proses deduktif, ya, dari umum ke khusus. Ya, jadi ini beberapa hal yang memang bisa kita gunakan gitu ya di dalam mendukung proses penelitian. Ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian, nanti kita akan bahas sesi tugas di saat pertemuan di hari Senin ya, di jam 13.00. Baik, terima kasih atas atensinya. Ya, selamat membaca. Semoga apa yang kami sampaikan bisa banyak membuka wawasan dan pikiran kalian mengenai konseptual dari metode penelitian ya, karena di dalam tahapan metode penelitian ini sangat membantu sekali bagi rekan-rekan mahasiswa di dalam mengimplementasikan pada saat kalian akan membuat proposal tugas akhir maupun mengerjakan tugas akhir itu sendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.